teman-teman, di sini nama saya Yudi Winyana dengan NIM akhir 016 dari kelompok C4 Program Studi Informatika Universitas Udayana. Nah, di sini saya akan melanjutkan di bagian video part 2 yaitu tentang praktik dalam membuat web server media hosting, di mana bagian saya itu akan menjelaskan bagian konfigurasi DNS server, bagian konfigurasi web server, dan juga bagian bagaimana mengkoneksikannya dengan VM2 ya. Oke, pertama kita akan memerlukan alat-alat ya yang bernama Ubuntu Ubuntu server ya, kemudian Ubuntu desktop untuk bagian pengujian ya, kemudian Oracle dari VirtualBox ya untuk menyimpan semua VM atau virtual mesinnya ya. Oke, pertama kita akan langsung. Nah, di sini saya sudah menginstalnya, VirtualBox dan Ubuntu Server. Nah, cara menginstalnya itu bisa teman-teman pelajari di YouTube secara otodidak ya, untuk menghemat durasi video ini. Nah, pertama yang teman-teman harus lakukan itu adalah men-setting di bagian network ya. Nah, setting network ini di bagian attach to Bright Adapter itu digunakan adalah untuk mengkonfigurasi jaringan di mana biar virtual machine ini dapat terhubung langsung ke jaringan PC. Jadi perangkat virtual tersebut dapat memiliki IP yang unik, di mana di jaringan yang sama dengan perangkat fisik lainnya di dalam jaringan tersebut. Nah, dengan kata lain, perangkat virtual ini dapat beroperasi seolah-olah itu adalah perangkat fisik yang terhubung langsung ke jaringan yang sama, seperti itu. Sehingga yang sama dengan hostnya. Jadi, nantinya virtual machine ini dapat menggunakan WiFi sebagai koneksi utamanya gitu. Ini kita buat allow ya, supaya mode Prometheus-nya itu bisa berjalan untuk semua izin gitu, semua koneksi gitu. Oke, kita jalankan. Setelah dijalankan setelah jalankan, kita akan masuk ke sini, kita login dulu. Tadi sudah login, kita masukkan gininya dulu, username dan juga passwordnya. Nah, di sini saya sudah login. Oke, kita akan mengecek langsung IP-nya kita berapa ya. IP kita adalah 192.168.1.6 dengan subnet Mars yaitu 24. Oke, langsung saja kita akan masuk ke bagian terminal ya, untuk servernya itu dengan cara SSH, nama server 1, IP-nya berapa? 8.1.6. Masukkan password dari gini ya yang tadi. Nah, saya sudah login ya, karena saya sudah mengkonfigurasinya dari awal ya. Ini IP-nya gitu. Oke, pertama yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana kita mengkonfigurasi tentang DNS server yang diperlukan untuk bagian domain name, membuat nama dari website kita. Oke, pertama kita akan pastikan bahwa sistem kita sudah update ya, apt update. Nah, surat password biarkan bekerja untuk mengupdate sistemnya. Oke, di sini teman-teman perlu yang namanya program atau sistem yang namanya Pine9 itu untuk DNS server ya, DNS servernya. Kita masukkan cara installnya itu adalah sudo apt install bin9 utils untuk menginstal semua komponen yang dibutuhkan bin9 doc ya, itu. Di sini karena saya sudah menginstalnya, jadi tidak ada proses terlalu lama ya. Dan kita akan merestart dulu sistem. Cepat dong. Restart bin9 ya. Oke, sudah di restart.
kita akan langsung masuk ke bagian konfigurasi untuk IP kita ke dalam pembuatan DNS server. Oke. Kita akan masuk ke dengan perintah sudo nano etc, masuk ke foldernya, ke direktorinya, directory netplan, installer, config file YAML. Nah, semoga tidak ada typo. Nah, di sini saya sudah men-settingnya tadi dengan settingannya itu version 2, kemudian DHCP-nya itu no, supaya tidak otomatis, gitu kan. Menonaktifkan DHCP ya, itu istilahnya. Kemudian di sini ada address kita yang telah kita setting. Kemudian dengan subnet max-nya itu /24, kemudian sini address dari DNS yang kita pakai adalah DNS milik Google gitu. Kemudian kita mengkonfigurasi routing untuk rute default-nya, default ya, untuk setting rute default untuk mengakses luar jaringan ya. Via apa? Via ini menunjukkan paket untuk luar jaringan yang harus dikirim melalui gateway dengan alamat IP ini. Oke. Karena sudah saya setting sebelumnya untuk mempercepat durasi video, kita akan langsung keluar dari ini ya, exit. Oke. Oh, sorry. Exit, yes. Ya, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke perintah di mana kita akan mengkonfigurasi hal-hal lainnya. Ya, ini kita akan lihat dulu apa keluarnya. Si teman-teman penasaran apa yang saya ketik ini gitu. Option. Nah, dulu lalu etc bind. Oh, sorry, ada typo sepertinya ya. etc. Ingat teman-teman, dalam perintah ini harus mencermati entah itu spasi ataupun satu tanda baca, itu sangat mempengaruhi ya. Jadi biarpun sintaksnya tulisannya sama, namun ada spasi yang berlebihan ataupun yang kurang, itu juga berpengaruh. Option, oke, benar. Nah, di sini kita men-setting forwards-nya itu adalah milik DNS Google gitu. Nah, karena di sini tidak ada yang banyak di setting, kita akan keluar. Oke, kita akan langsung ke perintah selanjutnya, yaitu membuat direktori baru. Mana caranya adalah sudo mkdir ya, sorry, /etc/bind/zones. Nah, di sini karena saya sudah membuat folder yang saya sudah setting sebelumnya, jadi kita tidak bisa buat folder yang sama lagi gitu. Oke, kita akan langsung ke perintah berikutnya, sudo cp etc db lokal etc zones db kelompok c4.com. Nah, di sini kita sintak ini itu adalah membuat salinan berkas di db lokal yang berada di direktori etc/bin dan menyimpannya dengan nama baru yaitu db kelompok c4.com di dalam direktori etc bind zones. Nah, untuk membuat perintah ini itu sebenarnya untuk membuat berkas zona DNS baru berdasarkan berkas template atau contohnya itu. Kemudian sini kita langsung masuk sudo nano etc bind zones.
db kelompok c4.com. Nah, ini yang perlu kita setting. Nah, kita setting sebentar localhost ini supaya tidak default ya. Kita setting dengan ketentuan tugasnya yaitu website 4.com. Rootnya kita ganti admin karena kita sebagai penyedia, gitu kan. Kemudian kita ganti dengan namanya saja kelompok c4.com. WWL ini tetap saja settingan defaultnya. Oke. Di sini kita hapus add-nya ini ya, kita hapus ketiganya. Kita samakan ns ya, sesuai arahan di YouTube. Kita akan membuat di sini localhost ya. Localhost ini kita ganti ke nama website, nama web server kita dari setiap domain. .com, kemudian sini web 1 kelompok web 2 ya sekarang. Web 2 kelompok c4.com, web 2 kelompok c4.com. Oh ya, titik ya. Oke, tadi saya percepat saja untuk menghentikan konfigurasinya. Di sini teman-teman bisa di titik 2 ini bisa ditulis nama server atau NS ya. Kemudian NS records-nya ini akan berisi ini web 1, web 2, web 3 gitu. Kemudian di sini di bagian penjabaran detail itu name server records ya, atau records gitu. Jadi dia mengarah web 1 itu mengarah ke IP yang sama, IP yang sudah kita cek tadi. Web 2 nya juga sama, web 3 juga sama. Oke, setelah itu kita exit ya, Ctrl X, kemudian Y, enter. Nah, setelah itu setelah itu kita akan ke perintah selanjutnya yaitu sudo cp etc bind /db 127 ya, 127 etc bind zone db 192.168. Sudo cp etc bind db 127 etc bind zone db. Oke. Nah, ini tujuannya adalah untuk membuat salinan berkas db127 yang berada di dalam direktori etc bind dan menyimpannya dengan nama baru, yaitu db192.168 di dalam direktori etc bind zone. Jadi ini kita simpan di sini, kemudian ini kita membuat salinannya, gitu. Dari sini kita aksesnya. Oke, kita enter coba. Nah, ada error ya. Sudo nano etc bind zone. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan ya terkait konfigurasi yang kedua. Nah, kita akan masuk ke konfigurasi yang kedua, yaitu dengan perintah ini, di mana konfigurasi ini itu akan membuka berkas konfigurasi zona dengan DNS yaitu db192.168 di dalam direktori text editor nano dengan hak akses yaitu super user. Nah, dengan menjalankan perintah ini kita dapat mengedit dan menyesuaikan konfigurasi zona DNS sesuai kebutuhan untuk subnet atau jaringan dengan alamat IP kita. Tuh. Oke, di sini kita akan mengubahnya. Ya, kita akan mengubahnya. Kita akan hapus dulu semua karena saya akan mengcopy dari settingan yang ada. Settingannya telah saya rancang sebelumnya. Oh, sorry. Nah, ini.
Nah, supaya cepat ya, biar nggak terlalu lama videonya. Nah, di sini mirip yang diganti itu cuma yang bagian ini aja, sesuai dengan kelompok kita gitu. Kemudian admin ya, sama seperti konfigurasi yang tadi yang di awal, kelompok c4.com, kemudian name server ini NS record juga sama. Nah, tapi ini kita ubah ke PTR, itu PTR yang menunjuk 6.1 ini dari reverse ya, dari reverse dari IP kita. IP kita kan di blok paling akhir itu 1.6, tapi kita dibalik 6.1 di dalam pointer yang menunjuk ke sini, web 1, web 2, web 3, seperti itu. Dan kita simpan. Yes, oke, berhasil ya. Kemudian kita akan mengecek apakah ada error. Sudo name check config. Nah, tidak ada kesalahan ya, tidak muncul pesan apa-apa, berarti sudah aman. Nah, setup itu merupakan untuk memeriksa konfigurasi global bin 9 pada sistem. Jika tidak ada kesalahan, maka perintah ini akan memberikan keluaran tanpa pesan, ya, seperti yang ini gitu. Jika ada kesalahan, maka akan ada tulisan errornya gitu. Kemudian kita akan langsung mengecek sudo nano check soon kelompok C4 ya, sesuai dengan konfigurasi yang telah kita buat tadi. etc. Teman-teman bisa diperhatikan ya spasinya juga ya, karena itu sangat mempengaruhi. Soon, kemudian db kelompok c4.com. Check zone, oke, udah bener. Opsi 4 etc bind zone. Oke, sini load serialnya 2 ya, sudah sesuai ya. Oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi bagian sudo nano sudo name checkzone 168.192 in addr.apa /etc/in/soon/db ya. Oke, ini juga yang barusan tadi kita setting, yang isi PTR itu load serialnya 11/1 dan statusnya oke, tidak ada masalah. Kemudian kita akan mencoba sudo nano untuk melihat apakah ada error. Sekali lagi ya, resolve.com. Oke. Nah, di sini kita akan mengatur name servernya itu dengan apa? Dengan IP kita yang telah kita konfigurasi dengan DNS servernya. Oke. Mohon maaf tadi teman-teman, saya salah ketik ya tadi. Di sini kurang titiknya, harusnya 1.6 ya. Oke, yang bagian konfigurasi IP untuk DNS servernya itu. Oke, kita akan ulangi dari sudo nano. Jadi setelah saya dik tadi itu error, jadi tidak sesuai. Nah, 016 jadi tidak sesuai dia. Oke, saya sudah perbaiki, mohon maaf tadi. Ini harus teliti ya teman-teman ya. Sudah name supaya cepat saja karena perintahnya sudah ini tadi kelompok C4 ya. Nah, untuk mencari perintah-perintah yang sebelum digunakan itu teman-teman tinggal gunakan aja row atas atau row back up, back down. Nah, ini untuk bagian check zone-nya. Coba. Nah, serial 2 itu sudah oke. Kita cek yang serial 1, yang check zone si kelompok C4. Yang IDDR alpha ya. Oke.
Nah, perintah ini adalah untuk memeriksa sintaks dan kesalahan konfigurasi dalam berkas zona DNS DB 192 ya. Oke, sudah oke, berarti tidak ada kesalahan. Oke teman-teman, kita akan langsung ke Sublimano untuk membuka berkas konfigurasi resolve konfigurasi. Untuk mengkonfigurasi pengaturan DNS solver pada sistem ya. etc resolve resolver ya resolve konfigurasi. Oh sorry, salah ketik sepertinya. Salah ketik, maaf. etc resolve. Ya seharusnya udah benar. Oke, di sini kita udah ngatur tadi ya, yang tadi itu. Oke, sudah benar harusnya. Sekarang kita akan restart. Sebelum itu kita akan mengizinkan dulu lalu lintasnya, lalu lintas bin 9 ke port 53. UFW allow bin 9. Nah, sintak ini adalah mengizinkan lalu lintas ke port 53 yang merupakan port default dari bin 9 yang menggunakan UFA atau uncomplicated firewall. Nah, untuk memastikan bahwa server DNS ini dapat menerima koneksi dari klien. Seperti itu. Oke, kita akan restart bin kita. Restart bin 9. Sudo ofg lupa ctl restart bin. Oke, sudah di restart, kita akan coba panggil atau bangunkan web 1 kelompok c4.com. Nah, si sudah answer section ya, sudah bisa menerima. Coba kita ping kelompok c4.com. Oke, sudah masuk, sudah terhubung ya. Coba web ini, web kedua ya, di web kedua kelompok c4.com. Oke, sudah juga. Kita akan cek dulu pingnya apakah berhasil. Harusnya berhasil ya, web 2. Oke, sudah masuk ya. Kita web 3 sekarang. Bangunkan web 3. Kelompok c4.com. Oke, sudah answer section. Web apa ya, Pak? Bagian ping ya. Web 3 kelompok c4.com. Nah, udah masuk juga. Oke. Kita akan ns lookup ya. Web 1 kelompok c4. Oke, sudah ya. Sesuai nama domain server kita ini dan juga addressnya ini. Oke, itu untuk bagian konfigurasi DNS server untuk web servernya. Nah, untuk web servernya apa isinya? Bagaimana untuk mengisi isi dari webnya? Nah, pertama kita membutuhkan yang namanya Apache ya untuk bagian webnya. Kita akan mengecek apakah sebenarnya saya sudah install Apache 2 ya. Untuk mengeceknya ctl kedua status ya. Oh sorry, sudo ctl status Apache. Oke, di sini saya sudah menginstalnya, itu sudah ada ya. Sudah ada. Kita akan membuat dulu direktori. Nah, ini adalah layanan Apache 2-nya untuk memeriksa apakah layanan tersebut berjalan atau tidak. Nah, di sini sudah start, jadi sudah berjalan, gitu ya. Oke, kita akan membuat folder di mana untuk menyimpan file HTML-nya untuk website-nya itu.
dengan cara sudo mkdir web1 kelompok c4.com. Oke, kita akan masuk ke dalam website-nya, ke dalam direktorinya. Oke, di sini sudah masuk. Kita akan ke lihat sudo HTML ya. Oh, sorry, saya salah. Kita pertama akan masuk ke cd pvar.www. Nah, di sini saya menyimpan tadi, alasan tidak ada gitu, biar tidak membuat ulang ya. Yang waktu video juga. Nah, di sini karena sudah ada ininya foldernya, jadi tidak bisa membuat lagi gitu. File sudah eksis, file sudah termasuk di dalam direktori ini. Oke, kita akan masuk di bagian cd web1. Oke, sudah masuk. Sudo nano index. Nah, ini konfigurasi atau code untuk HTML-nya ya. Ini saya sudah buat ya, kelompok title-nya, kemudian CSS untuk body-nya, jenis huruf, kemudian data tengah, marginnya berapa, dan ini isinya. Untuk H1 paragraf. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke awal dulu. Kita masuk ke cd etc apache 2 site untuk mencari apakah sudah available gitu. Available. Nah, ini adalah untuk berpindah ke direktori yang berisi konfigurasi situs Apache ya. Untuk berpindahnya ya. Nah, kita sudah di direktori ini. Dan kita ketikkan sudo cp 000 default configuration web1 kelompok c4.com c John F ya. Oke, saya rasa udah benar. Oke, udah benar ya. Ini adalah untuk membuat salinan ya, salinan konfigurasi default menggunakan pada situs baru ya. Dia sudo nano cnf. Nah, ini adalah untuk membuka editornya yang mengkonfigurasi situs baru itu dalam file konfigurasi tersebut ya. Kita buka. Nah, di sini yang perlu kita ganti adalah bagian server admin. Jadi kan kita masih localhost. Jadi kalau kita pakai localhost itu akan menampilkan website default dari Apache-nya. Jadi kita ganti dengan nama kita sendiri, yaitu kelompok c4.com. HTML-nya juga web1 kelompok c4.com. Oke, saya rasa sudah saya. Oke, kita akan aktivasi sekarang sudo e2 insight web1 kelompok c4.com. Nah, sudah di enable. Jadi situs kita sudah tersedia ya di internet.
Kemudian kita akan disable yang web default-nya ya dengan perintah add 2 this site ya, this site 000 default seperti ini 000 default configuration untuk menonaktifkan situs default. Oke, sudah dinonaktifkan ya. Nah, kita akan restart sekarang. Sudo systemctl reload ya. Apache 2. Oke. Kita sudah reload ya. Harusnya sudah bisa. Untuk membuka websitenya itu kita harus mengubah ini dulu DNS server kita menggunakan IP 192.168.1.5. Nah, oke, ini sudah ya. Kita akan mengubahnya di sini juga di control panel ya. File saya ubah di sini 192. Oke, kita buka di Chrome. Nah, kita coba reload ya. Oke, udah bisa, udah mau. Web satunya udah mau. Web 2-nya kita reload coba. Oke, udah mau. Web 3-nya. Oke, udah mau. Isinya juga sudah sama ya teman-teman ya. Oke, itu tutorial untuk konfigurasi DNS server dan juga konfigurasi web servernya di dalam domain webnya, domain web servernya seperti itu. Oke teman-teman, kita akan lanjut sedikit. Nah, karena di VM1 ini akan terkoneksi dengan VM2 sebagai fungsinya VM2 itu kalau nggak salah fungsinya adalah untuk mengirim file FTP ya dan SCP. Jadi di VM1 ini tugasnya adalah sebagai penerima, jadi kita perlu konfigurasi juga gitu. Oke, kita akan menginstal dulu. Yang diperlukan adalah FTP ya. Oh ya teman-teman, sedikit pengetahuan ya, FTP ini itu tidak menyediakan enkripsi bawaan sehingga informasi yang ditransfer ini melalui FTP itu tidak aman jika tidak dienkripsi secara eksternal menggunakan protokol seperti FTPS atau FTP Secure dan atau SHTP atau SSH File Transfer Protocol. Nah, sedangkan kalau SCP ini itu adalah Secure Copy Protocol. Nah, itu dirancang dengan keamanan bawaan. Nah, menggunakan SSH atau Secure Seal untuk enkripsi dan autentikasi sehingga membuatnya lebih aman secara default. Selanjutnya kita akan langsung ke tutorial. Sudo apt install vs ftpd. Oke, di sini saya sudah menginstal, jadi prosesnya itu tidak terlalu lama. Ya, kita akan langsung ke langkah berikutnya yaitu sudo nano etc vs ftpd. Oh, sebenarnya ini ada kesalahan sedikit ya. Sudo nano etc ya, kurang slashnya ya, mohon maaf teman-teman. ftpd.com kurang slashnya tadi, harus teliti ya teman-teman.
Nah, di sini kita akan saya sudah mengkonfigurasi tadi. Di sini awalnya adalah kayak gini, berisi pagar. Nah, sini kita hapus pagarnya supaya bisa membuka perintahnya itu, menjalankan write enable yes. Kemudian local unmask itu 022 itu adalah untuk mengaktifkan fitur menulis atau mengunggah atau membuat file ya ke server FTP. Kemudian yang ini 022 ini adalah untuk mengatur hak akses unmask jika diperlukan. Oke, X, Y, enter. Kemudian kita akan merestart ya. Sudo system restart ps ftpd. Oh, sepertinya kurang CTL-nya. Sudo system CTL restart ps ftpd. Oke, sudah di restart. Kita akan masuk ke membuka berkas konfigurasi ya. Sudo nano edc. Oh, sering lupa saya. Netplan download installer config .aml. Nah, itu adalah membuka berkas konfigurasi Netplan untuk mengatur IP statis pada antarmuka jaringan. Oke, ini kan sudah kita setting tadi, jadi tidak perlu lagi. Oke, kita akan apply saja. Sudo apply apply. Oke, sudah. Nanti, nah di sini adalah screenshot ya, di mana saya sama Wipra itu sudah mengkoneksikan dari VM1 dari komputer saya dengan komputer atau VM2 punya Wipra. Jadi Wipra sudah mengkoneksikan ya. Pertama kita akan masuk ke FTP yaitu dengan masukkan username dan IP-nya, IP kita. Kemudian kita memasukkan passwordnya juga ya. Di Wipra juga memasukkan password sama server sama username server kita, server 1 di VM-nya Wipra itu sudah dimasukkan, kemudian sudah terkoneksi ya, berhasil terkoneksi. Kemudian Wipra mengirimkan file ya yang bernama myfile.txt ke alamat IP ini gitu. Kemudian sini saya menerimanya ya dengan cara scp myfile.txt server ya, menerima myfile.txt server 1, nama IP saya home server 1. Jadi dia disimpan di sini. Kemudian dimasukkan fingerprint atau gini ya tuh are you sure you want to continue connecting ya. Apakah Anda yakin untuk melanjutkan menghubungkan ya, tinggal ketik yes. Kemudian please tap yes, no, yes, oke. Tinggal masukkan passwordnya, kemudian kita akan langsung membuka isi dari file yang dikirim oleh Wipra, yaitu dengan mengetikkan perintah cat myfile.txt. Nah, di sini adalah semangat belajar dan jangan pernah menyerah walaupun kamu belum bisa. Gitu. Nah, ini kami konfigurasi di area kampus ya, karena pertemuan kelompok itu di area kampus dan saya membuat video terpisah untuk gini ya di rumah karena saya harus cepat-cepat pulang ke rumah pada saat itu karena saya diajak untuk mengantar ibu saya ke undangan gitu. Jadi saya buat videonya di rumah. Nah, ini IP pada saat di kampus 146138. Nah, itu sama saja sebenarnya kalau kita pakai yang punya kita yang kita buat itu dengan IP ini itu tinggal akan berubah di bagian ini saja. Oke, sekian teman-teman apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf karena banyak kekurangan ya.
Untuk bagian selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Wipra di bagian bagaimana mengkoneksikan antara VM2 dan VM1 dan bagaimana caranya Wipra mengirim file menggunakan VM2-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekiranya terima kasih atas perhatian teman-teman dan akan dilanjutkan oleh eh, rekan saya Wipra. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Nima Dewi Prarana Meratnayu dengan NIM 220856142. Karena sudah dijelaskan tadi untuk pembuatan server untuk webnya, jadi sekarang kita akan coba untuk membuat di laptop kedua ini ya. Jadi di sini saya menjalankan di laptop kedua untuk pembuatan FTP supaya bisa mengirim data dari server satu ke server yang sudah dibuat oleh teman saya tadi. Ini sebelumnya mungkin ini tampilan uh, uh, virtual box saya di mana saya sudah sempat mencoba lagi, dan mungkin di sini saya akan mewariskan yang sudah sempat saya buat. Uh, jadi di sini sebelum kita masuk untuk FTP-nya, kita harus mendownload dulu Ubuntu servernya, di mana kita lihat di pengaturan kita setting untuk jaringannya itu dalam bentuk bridge supaya dapat terhubung dengan laptop satu. Jadi kita di sini sudah diatur, langsung saja ke Ubuntu servernya ya. Jadi langsung saja kita coba di sini. FTP itu kan penyedia inskripsi untuk informasi yang akan ditransfer ke server yang sudah dibuat. Jadi di sini kita pakai FTP. Nah, sebelum itu di sini kita perlu menginstal FTPD untuk bisa mengirim dan menerima data. Jadi di server 2 di laptop 2 ini kita setel untuk virtual machine-nya di sini itu di Ubuntu-nya untuk menginstal untuk bagian FTP-nya. Jadi kita install dulu di sini dengan perintah. Oh ya, sebelum kita menginstal sesuatu, baiknya kita update terlebih dahulu dengan perintah sudo get oh maaf, terdapat salah sintaks di sini, yaitu dimana kita kurang untuk bagian apt ya. Jadi untuk perintahnya sudo apt get update. Maaf, saya dapat salah sintaks update. Maka akan berjalan untuk proses pengupdatean. Kita tunggu terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Kita tunggu sampai selesai, baru kita bisa untuk nah, kalau sudah muncul menu seperti ini, maka bisa untuk kita install sekarang bagian FTPD-nya. Jadi untuk perintahnya sendiri di sini adalah sudo apt. Sudo apt ini merupakan perintah dasar di untuk server ya. Jadi kalau kalian ingin tahu, bisa lihat di setting-setting di GitHub. Habis itu dengan perintah sudo apt install psftpd. Jadi sudah tidak ada kesalahan sintaks taran. Nah, di sini karena saya sudah sempat menginstalnya, jadi sudah ada bacaan psftpd sudah terinstall already. Jadi kita langsung saja karena sudah terinstall untuk konfigurasi kita konfigurasi psftpd-nya. Di sini juga saya sudah sempat mengkonfigurasinya ya.
Mungkin di sini tidak akan terlalu banyak penjelasan saya, karena di sini saya membuat terlebih dahulu supaya memastikan FPT ini bisa berjalan lancar. Jadi untuk perintah konfigurasinya itu dengan menuliskan sudo nano spasi etc spasi ps ftpd dot con sebagai konfigurasi con. Bisa kita lihat. Nah, di sini untuk aturannya tuh kan di sini biasanya untuk bagian listen sini mungkin bisa kelihatan kedap-kedip pada kursor, itu berarti menandakan bahwa kursor kita berada di sana. Jadi itu listen no itu ya, listen itu diatur menjadi no. Untuk konfigurasinya itu listen IRP-nya yes, animus enable-nya no. Nah, local enable-nya yes, red enable yes, mungkin ke bawahnya. Nah, biasanya bagian red enable yes-nya di sini itu biasanya tuh masih tertanda oleh pagar, jadinya tuh kita belum bisa untuk menuliskan pesan yang nanti bakal kita kirim. Jadi karena kita ingin mengirimkan pesan dari sini, jadi kita harus hilangkan tanda pagarnya tersebut. Setelah itu di sini juga ada untuk local max. Di sini tuh diatur dengan pilihan ya, bisa tetap di tanda pagar atau bisa dihapus. Jadi di sini saya hapus saja, mungkin supaya nanti lebih efektif lagi. Dan juga saya samakan dengan yang di laptop 1. Mungkin nanti di laptop 1 juga harus diatur ya, supaya bisa juga dia menerima data dari kita. Karena ini udah, jadi kita exit, simpan. Ya, karena ini saya sudah atur, jadi tinggal saya exit aja, sudah diatur. Selanjutnya, karena kita sudah mengaturnya itu, jadi di sini tuh sebenarnya kita bisa mengaturnya dengan IP status ya, tapi karena kita pakai DHCP, jadi nggak perlu untuk mengatur IP statusnya. Selanjutnya, karena ini coba kita clear aja dulu ya, supaya lebih tampilannya. Nah, jadi untuk FTP-nya udah bisa dijalankan, namun kita perlu membuat file terlebih dahulu yang bisa dikirimkan ke laptop pertama yang penyedia server pertama. Jadi untuk sintaks pembuatan file sendiri adalah pipo. Nama file yang ingin kita buat misalnya file saya my file .txt ya, kita buat dengan txt equals. Nah, di sini kita bisa menuliskan pesan yang kita buat dalam txt. Jadi saya sini menuliskan semangat belajar dan jangan pernah menyerah walaupun kamu belum bisa. Begitu ya, mungkin ini motivasi untuk penyemangat saya karena udah beberapa kali saya mencobanya dan baru bisa. Jadi karena udah kita exit. Nah, tadi sama, jadi kita yes. Jadi pesan sudah receive. Sekarang kita konekkan FTP kita dengan penyedia server pertama kita yang di laptop 1. Jadi di sini untuk konfigurasinya sendiri, bukan konfigurasi namanya, untuk bisa mengkonekkannya sendiri, kita pakai perintah FTP dengan IP penyedia. Jadi di sini saya seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, di server pertama diatur IP-nya berapa ya? 192.168
Bentar, saya cek dulu. 168 146 1 maaf belum isinya. 148 146 138. Jadi ini ya disesuaikan dengan alamat IP server yang akan kita kirimkan. Wah, sini gagal guys. Apakah yang sedang terjadi? Mungkin ada penulisan sintaks saya yang salah. FTP 92168 14638. Ini coba kita ulang ya. FTP sebentar ya. Mungkin ini masih terjadi kesalahan, mungkin akan di-setting terlebih dahulu. Baik, maaf tadi terdapat sedikit kendala di mana laptop pertama kita tadi sempat mati. Jadinya itu kita harus konfigurasi ulang, makanya IP yang kita masukkan tadi tidak bisa terkonek. Jadi tadi sudah disetting kembali, jadi kita bisa untuk masuk kembali dengan alamat IP-nya di bagian FTP. Jadi caranya masuk tadi kan FTP. Maaf, kursor saya belum masih di ini. Kita connect dengan bagian FTP. Tadi berapa ya? 192.168.138.146. Ini kan ya? Ya benar dah. Jadi kita coba dan si salah ternyata. Aduh. Mungkin terdapat kesalahan tadi bagaimana? Apa IP yang kita pakai tadi? Sebentar ya. Coba saya ingat kembali. Jadi untuk IP-nya tadi 168.1. Oh, ternyata salah saya salah memasukkan gininya. Kita 146 terlebih dahulu. Jadi untuk pengalamatan IP itu kita harus sesuaikan ya, harus sama persis dengan IP penyedia di laptop 1. Jadi FTP 192.146.138. Jadi pastikan ini sudah benar ya guys. Nah, jika sudah benar maka kita akan dituntut untuk memasukkan nama dari server di laptop pertama. Jadi saya tadi sudah dijelaskan dulu sama saya, namanya itu server 1. Passwordnya juga nah, di sini tuh terjadi kesalahan saat kita mengkonekkannya. Jadi kita harus benar-benar detail banget ya. Jadi kan gininya udah, jadi coba kita ulang ya. Kita ulang ya. FTP 192.168.146.138. Tadi apa namanya? Server 1 ya. Server. Saya tulis apa? Oh, saya salah penulisan server yang harusnya server kita tulis dengan nama server.
server 1. Nah, kita disuruh untuk menginputkan password. Nah, kalau sudah berhasil, maka akan ada tulisan sukses login. Jadi, seperti itu untuk pengkonekannya. Jadi, seperti itulah bagaimana cara pengkonekannya. Dimana kan tadi juga kita sudah membuat kesalahan-kesalahan saat pengkonekannya. Jadi, kita harus lebih detail untuk pembuatan di settingan FTP-nya. Selanjutnya kita coba, karena kan kita sudah membuat teks dalam bentuk txt ya. File yang dalam bentuk txt sekarang kita coba kirimkan ke server, ke laptop pertama, ke laptop 1. Jadi untuk pengirimannya sendiri kita langsung saja taruh di sini, put nama file kita tadi, namanya file .txt. Jadi kita enter. Nah, jadi kalau udah seperti ini, maka file sudah terkirim. Untuk pengecekannya mungkin nanti bisa kita lihat di akhir ya. Akan dilihat oleh teman saya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.